Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, kita masih bicara soal bagaimana kemudian bisa bersatu kembali, sederhananya seperti itu. Bang Nasir, tadi dengan hal yang kemudian kita alami dengan berbagai kebaruan, dengan konteks saat ini, harus mulai dari mana untuk kemudian sebenarnya kita punya nilai yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ya, nilai Pancasila. Ya. Pancasila itu kan benar-benar menjadi sumber ya inspirasi bagi anak bangsa. Seharusnya Bang Nasir. Iya. Bhinneka Tunggal Ika kalau dipahami, diresapi, dimaknai, dihayati, itu kan sangat luar biasa sebenarnya kalimat itu. Artinya bagaimana Indonesia mengakui perbedaan gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita bersatu gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada nilai-nilai yang ada, itu sebenarnya ya menjadi penting. Nah, makanya dalam berbagai kesempatan misalnya di Komisi 3 dengan Sekjen MPR kan punya kewajiban di mana anggotanya melakukan sosialisasi 4 pilar. Ya. Nah, saya sudah minta kepada Sekjen tolong dievaluasi. Ya, dengan maraknya misalnya kasus-kasus yang terkait dengan keagamaan sekarang ini, saya sebenarnya tahun yang lalu saya sudah meminta agar dievaluasi bagaimana respon publik ya terkait dengan pelaksanaan 4 pilar ini. Jangan-jangan pelaksanaan jalan terus, tapi kemudian tujuannya tidak tercapai atau belum tercapai. Targetnya nggak tercapai. Jadi perlu dievaluasi bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, di mana sosialisasi 4 pilar itu merupakan salah satu bagian saja, ya, salah satu bagian saja untuk memberikan wawasan kebangsaan. Meskipun sekarang sudah ada pansus wawasan Nusantara di DPR, ya, regulasi itu. Begitu. Bang Nasir, pada akhirnya kan kemudian akan kembali lagi pada pengetahuan, pada paradigma atau pola pikir dari masyarakat setiap warga negara, Bang Nasir. Jadi harus mulai dari mana kalau kita berbicara soal paradigma? Sebenarnya kan kalau kita mau bicara ya tentu pendidikan itu penting. Ya, pendidikan, kemudian juga pendidikan di keluarga dan juga di masyarakat. Jangan sampai ini terpisah gitu. Jadi individu itu mendengar ini tapi di rumah dia tidak melihat itu. Di luar lebih lagi dia tidak melihat itu. Nah, sehingga kemudian dia mengambil jalan pintas. Nah, menurut saya memang harus ada upaya ya evaluasi. Jadi kementerian-kementerian terkait yang seharusnya juga bertanggung jawab. Bagaimana kemudian kita memiliki jati diri sebagai bangsa yang besar, yang berdaulat, walaupun tadi disinggung oleh Pak Andreas, memang dalam konteks ini memang kita belum berdaulat sama sekali. Nah, karenanya memang ini harus benar-benar, ya harus dikeroyok rame-rame gitu loh. Ya, kita punya dana pendidikan 20% ya dari APBN, ya itu jumlahnya itu puluhan triliun. Tapi itu kan ratusan triliun, dan itu dibagi ke 20 institusi kementerian, ya, sehingga kemudian kita pertanyakan efektivitasnya, ya, kemana dana itu untuk mengembalikan tadi itu, kemudian bagaimana cara kita berpikir, kemudian menghadirkan sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bisa terjawabkan lewat sikap dan tindakan. Kan saya menarik ya, bagaimana sebenarnya Pancasila itu menjadi supremasi sumber dari sumber hukum. Persoalan kita kerap kali Pancasila itu tidak menjadi sumber hukum. Bahkan kerap kali tunduk gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita mau mengakui Pancasila itu menjadi suatu habitus, satu gugus insting yang cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi kita, makanya supremasi Pancasila itu harus menjadi acuan kebijakan publik. Jadi semua pelanggaran nilai kemanusiaan, keadilan itu harus ditindak. Nah, dari hasil setara jelas 10 tahun itu angka toleransi itu meningkat. Angka toleransi meningkat, kekerasan. Kenyataannya kemudian berbeda hari-hari. Yang terjadi begitu pelaku kekerasan atas nama agama, negara tidak hadir. Bahkan polisi kerap kali gamang karena takut, gitu loh. Maka ini ketakutannya harusnya, apa? Ketakutannya selalu kalau bukan pelanggaran agama, kalau menyangkut identitas agama selalu emosional. Maka sebenarnya kalau Pancasila menjadi supremasi hukum, udah semua pelanggaran apapun itu kalau menghina kemanusiaan, menghina keadilan, itu berarti dia menghina Tuhannya, maka harus ditindak. Nah, hukum ini yang selama ini ditumpul. Yang kedua, saya melihat dalam teks ya, kalau kita bicara tentang teks-teksnya itu jelas sekali. Pemerintah itu gamang ketika menghadapi kasus-kasus intoleransi, selalu ambigu. Maka ini yang menimbulkan dalam situasi ketidaknyamanan. Yang terjadi kadang-kadang Romo, maaf ya, bukan saja gamang, tapi juga seperti pemadam kebakaran. Lah, karena jadi terjadi kebakaran dulu, dulu baru dipadamkan. Maka sebenarnya fungsi ini sebenarnya tujuannya apa sih? Jelas dalam PBM 89 Menteri Dalam Negeri dan Agama bahwa kewajiban kepala daerah menjaga memelihara kerukunan dan itu menjadi keberhasilan. Tapi kan tidak pernah dijalankan.
Jadi forum-forum Tidak ada yang komunikasi mengambil peran bukan itu. peranan. Sebenarnya Betul. regulasinya sudah ada. Ada. Undang-undang penanganan konflik sosial. Ada. Itu tugas kepala daerah bagaimana memastikan ya agar kepala daerah membangun ya sosial. Bukan berarti kita mengabaikan pembangunan fisik, bukan. Tapi kadang-kadang maaf ya kepala daerah lebih cenderung Karena itu bagaimana terlihat kemudian- begitu ya, iya, terlihat oleh pembangunan masyarakat. fisik. Nah, Ya kan? itu Sehingga yang sosialnya diabaikan diabaikan. ketika Kita tanya- terjadi apa-apa baru Kita tanya Bang Hugo maka- sebagai Iya, gitu. partai pengusung pemerintah ini. Saya kira tadi yang menyangkut faktor yang mengikat ya, kembali lagi tadi kita bicara ke soal globalisasi. Di samping aspek berdaulat yang kita harus melalui cyber security misalnya, tapi bagaimana hal itu muncul dari dalam diri. Jadi di situ kita lihat nilai. Jadi filter itu ada pada nilai-nilai yang dipegang oleh ya yang kita yakini kita semua ini sebagai bangsa kita mempunyai faktor pengikat nilai yang sama gitu. Nah di situ saya kira Pancasila, kita kembali kepada Pancasila dan itu tadi kembali kepada pendidikan. Nah kita kembali, dulu kita punya pendidikan moral Pancasila. Nah sekarang kita ini gadaikan hanya pada pendidikan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Saya kira kita perlu kembali pada pendidikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai salah satu, bukan sebagai alat untuk kemudian memfilter dari semua aspek-aspek yang mempenetrasi kedaulatan kita sebagai suatu Bang Hugo, bangsa. segalanya itu atau semuanya itu kan bisa dilakukan, kemudian akan dimulai dari dari orang nomor satu di negara ini untuk kemudian bisa melakukan saya kira sesuatu. Seharusnya presiden seperti itu. kita harus mendasarkan dan meminta presiden untuk kemudian dalam hal ini ya di samping tegas di dalam melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ya tadi tindakan-tindakan hukum. Ya dia harus memerintahkan kepada aparat hukum untuk ya memfollow up apa yang dia kemukakan. Tapi kata gebuk itu harus Ditafsirkan dengan tepat. muncul di dalam tindakan oleh aparat hukum. Kalau tidak dia tidak akan punya nilai gitu. Orang tidak akan percaya lagi pada kalimat itu sendiri dan pada hukum yang seharusnya ditegakkan melalui pelanggaran-pelanggaran. Kata gebuk itu kan dalam komunikasi politik teori Met itu kan secara simbolik. Dia ingin mengatakan ini berbeda dengan apa yang Soeharto katakan. Kalau Jadi beda Soeharto konteksnya dengan 1989 ya. Pada waktu Soeharto semua di bawah kontrol dia. Sehingga kata gebuk pasti diciduk, diculik, dihabisin. Tapi Soeharto ingin pada waktu, tapi Jokowi mengatakan kata gebuk. Dia ingin lebih tegas. Dia ingin mengatakan sudah terlalu lama lah kita ini hidup dalam situasi ketidaknyamanan. Baik dalam bidang politik, kalau seperti ini kan nggak stabil. Semua penuh kegaduhan. Di bidang sosial kultural ini terjadi, yaitu antar daerah terjadi yang namanya, yang satu mengancam mau pisah, yang lain mau terjadi perpecahan. Dan sekarang psikologi orang khawatir dan takut. Kalau ini dibiarkan situasi seperti ini, ya kapan kita membangunnya? Maka kata gebuk di sini, Presiden ini mengingatkan, polisi, militer, pembantuku, sekarang kamu harus tegas loh melaksanakan. Nah persoalannya adalah ketika kata gebuk, mining gebuk ini tidak diaplikasi dalam tindakan supremasi hukum, kata itu kehilangan makna. Ini bahayanya. Maka sebenarnya harus ditindaklanjuti. Yang saya takutkan kehilangan makna. Sehingga maknanya itu menjadi hilang. Sehingga makna komunikasinya itu tidak sampai kepada publik. Yang kita harapkan sekarang Presiden lebih tegas. Dan dia mengatakan harus tegas. Itu kita maknakan di dalam menurut saya kan Indonesia inilah negara hukum yang demokratis. Ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan dua hal ini? Bahwa benar kita harus merujuk kepada hukum, tapi kita juga harus memaknai demokratis tadi itu. Jadi menyeimbangkan dua hal ini menurut saya juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Jadi karena itu aturannya adalah hukum, merujuk pada hukum. Kalau ada ormas yang anti Pancasila harus ada kriterianya. Ya, apa sehingga kemudian tidak ada tafsir sepihak terkait dengan ormas yang anti Pancasila. Harus ada deretan kriterianya. Dia ingin misalnya tapi juga jangan ada pembiaran. Ya, kesannya menghina sekarang Pancasila, kemudian gitu loh. menghina sila-sila Pancasila, mengatakan Pancasila begini, begitu dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau kan di daerah ada pengawasan, ya. Kita punya intelijen, kita punya Kesbangpol di daerah, ya kan? Kita punya organ-organ dari level negara sampai daerah yang mengawasi ini semuanya. Persoalannya memang kita malas mengawasi ini, malas membina ini, ya sehingga kemudian ketika dia sudah berkobar baru kita sibuk ya mengatakan api ini bahaya, api ini begini, api ini begini. Kadang-kadang kita akhirnya kita nggak bisa nyiram langsung karena apa? Harus ada aturan memadamkan api ini, kira-kira
begitu. Tapi kan butuh yang namanya ketegasan ini. Oh iya, Ketegasan tegas ini. penting. Ketika ketegasan ini menjadi pilihan. Jadi gini loh, jangan ada kesan bahwa terjadi kepanikan. Ini yang terjadi karena apakah tidak tegasan. Jangan reaktif, semuanya seharusnya bisa dicegah dan kemudian terkonsepkan dengan sangat baik. Mekanisme supremasi hukum. Jadi semuanya belum terlambat. Jadi masih ada kesempatan dan itu ya negara semuanya masih ada di dalam kontrol negara dan bagaimana negara dengan aparat yang ada melakukan tindakan. Itu. Nah, itu yang ya, penting. makanya diharapkan presiden itu punya keinginan besar ya, gagasan besar, cita-cita bagaimana Indonesia terkait dengan kalau tadi kata Setara Institut, intoleransi merebak di mana-mana, sehingga kemudian para bawahannya bisa menerjemahkan itu semuanya. Dengan tepat. Termasuk kita semua, setiap warga negara punya tugas untuk itu. Warga negara. Dengan kata gepuk itu, Presiden menegaskan, sekarang saya nggak main-main loh. Saya sekarang mau kita tunggu saja. Kita tunggu saja seperti apa informasi yang tepat soal itu. Sebab kalau ini dia mengatakan gepuk, kemudian tidak ada aplikasinya, habis mainingnya. Artinya Romo mau bilang, Pak Presiden jangan pencitraan, ya kira-kira begitu. Harus serius. Terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS, Nasir Jamil, kemudian juga Bang Hugo, Andreas Parerea, Ketua DPD PDI Perjuangan, kemudian Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut, Antonius Beni Suseto. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam. Kita harapkan yang nonton kita kemudian juga bisa muncul kesadaran, karena kembali lagi bahwa ternyata adalah paradigma yang harus diperbaiki. Kita harus kembali lagi mengingatkan siapa kita, yaitu Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak.